إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Maha suci Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan, ahsanal hadis, kitab yang Allah turunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang, litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Kitab yang Allah turunkan penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kitab yang tidak terdapat sedikit pun kebengkokan di dalamnya, walam yaj'al lahu iwaja, yang menjadi petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu adalah Al-Qur'anul Karim, kitab yang agung, kitab yang mulia, yang siapa saja tertanam di dalam hatinya, tertanam di dalam jiwanya kecintaan terhadap Al-Qur'an, maka pasti dia akan menjadi orang dicintai oleh Allah. Siapa orang di dalam hatinya tertanam Al-Quran, dalam jiwanya tertanam Al-Quran, Allah akan berikan kepadanya kemuliaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-Quran kitab yang mulia, maka apa saja yang diturunkan Al-Quran di dalamnya juga pasti akan menjadi mulia. Kota Mekah Madinah menjadi kota yang mulia. Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, kota yang paling mulia di atas muka bumi ini, karena di Mekah dan di Madinah diturunkan kitab Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, Sayyidul Malaikah, pemimpin yang malaikat, karena diturunkan untuk menurunkan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia, pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, penghulu segala bulan, Sayyidus Syuhur, karena Ramadan diturunkan Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hari ini hari Jumat, hari di mana pertama kali diturunkan Al-Qur'an, maka hari Jumat menjadi penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam. Ini menunjukkan bahwa apa saja yang bersama Al-Quran, apa saja dan siapa saja yang bersama dengan Al-Quran, maka dia pasti menjadi orang yang mulia dalam kehidupan dunia dan akhirat, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa orang yang berpaling dari petunjuk Allah Al-Quran, dia akan menjalani kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat, dan nanti pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan mata yang buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran, maka Allah buat hidupnya sempit, hidupnya susah. Apakah kita mau hidup dalam kesusahan? Apakah kita mau hidup dalam kesempitan? Allah janjikan, Allah mengancam, siapa saja manusia yang berpaling dari Al-Quran pasti akan menjalani kehidupan yang susah, sulit, sempit, baik dunia dan di akhirat. Dan kelak di hari kiamat, wa yaumal qiyamati a'ma, dia akan dikumpulkan dalam keadaan mata yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang jauh dari Al-Quran, Allah jadikan syaitan yang menjadi teman qaribnya. An-dzikri fa inna lahu syaitan lahu qarib. Ini janji Allah, orang yang berpaling dari Quran dijadikan syaitan sebagai teman qaribnya. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi datang satu bulan yang tentunya ditunggu-tunggu, dinantikan oleh orang yang beriman. Dikatakan sebagai Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka jadikan Ramadannya tinggal lebih kurang 8 hari lagi. Jadikan Ramadan betul-betul sebagai bulannya Al-Quran. Jangan lewatkan Ramadan. Tidak ada yang terlewatkan dalam Ramadan kecuali kita selalu membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Buat program, buat rencana, buat planning. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaknya setiap orang itu memperhatikan, mempersiapkan dirinya untuk hari esoknya. Hari esok yang terdekat ini adalah Ramadan. Maka orang beriman, dia persiapkan, dia rencanakan, dia buat program untuk menyambut Ramadan, terutama sekali program Al-Quran. Buat planning, hafal Quran selama Ramadan 1 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, bahkan mau hafal 30 juz Al-Quran, itu insya Allah Allah berikan. Syaratnya adalah kalau kita benar-benar mau dekat kepada Al-Quran selama di bulan Ramadan. Jauhkan segala macam aktivitas dunia, terutama bagi anak muda. Musuh utamanya adalah gadget, handphone. Kalau kalian selama Ramadan tetap dekat dengan handphone, tidak bisa lepas dengan handphone, dapat dipastikan akan sulit untuk dapat menghafal Al-Quran, akan sulit untuk dapat memahami Al-Quran, karena tidak mau Quran dekat kepada orang terlalu cinta terhadap dunia. Coba selama 1 bulan kita offkan handphone kita. Tidak ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook selama 1 bulan. Yang ada hanya dekat dengan Allah lewat Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau ada abdi-abdiku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Fa inni qarib, katakan aku dekat. Kapan Allah dekat? Paling dekat kepada manusia, khususnya orang beriman, adalah ketika datangnya bulan Ramadan. Disitulah saat-saat terdekatnya Allah kepada hambanya. Dikatakan dalam hadis bahwa di Ramadan Allah turun di langit-langit yang terdekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa-doa kita semua. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Yang berdoa ingin hafal Quran, kesempatan Ramadan, berdoa sebanyak-banyaknya, minta supaya Allah bukakan hati kita, supaya mampu menghafal Quran, supaya bisa memahami Al-Quran, supaya dapat mengamalkan Al-Quran. Orang yang mau menjadi yang mulia dalam hidupnya dunia akhirat, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Tanda orang dekat kepada Allah, dia dekat dengan Al-Quran. Mengapa demikian? Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Bukankah kalau kita dekat dengan seseorang, kita selalu mau bercakap-cakap, kita selalu mau berkomunikasi,
Itu tanda kita dekat dengan seseorang, intens, selalu berkomunikasi. Dan kalau kita mau dekat dengan Allah, komunikasinya ada. Apa itu? Kitabullah, Al-Quranul Karim, kitab yang mulia sebagai media untuk kita berdialog dengan Allah, bertanya-tanya, jawab dengan Allah. Fa inni qarib. Allah katakan sesungguhnya aku dekat. Allah kabulkan doa-doa orang yang meminta mohon kepada Allah selama Ramadan. Syaratnya kata Allah, falyastajibuli, yaitu lakukan dulu perintah Allah. Dalam bulan Ramadan nanti jangan sia-siakan waktu kita. Jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang percuma. Tidak ada urusan yang lain selama Ramadan kecuali urusan kita bertakwa kepada Allah. Bagi remaja, belajar, menghafal Quran, membaca Al-Quran, buat program Al-Quran. Jadikan Ramadan benar-benar sebagai syahrul Quran. Maka demikian kita akan jadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah lewat Ramadan. Kenapa? Selama Ramadan kita mau dekat dengan Allah, dan kedekatan itu kita bangun lewat Al-Quran. Dan istimewanya, apabila orang dalam keadaan berpuasa, itu dia punya kemampuan yang cepat untuk menghafal Al-Quran, kemampuan yang cepat untuk memahami Al-Quran. Oleh karena itu kita disuruh berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa kepada Allah. Puasa tujuannya supaya orang bertakwa kepada Allah. Quran Allah turunkan supaya orang bertakwa kepada Allah. Maka korelasinya, siapa yang mau bertakwa kepada Allah, dia wajib berpuasa di dalam bulan Ramadan. Apa itu berpuasa? Artinya menahan, mengekang, mengendalikan diri. Bukan sekedar menahan makan minum, menahan seks, tetapi menahan segala macam pikiran-pikiran kotor kita, menahan lisan kita, menahan diri dari pengaruh-pengaruh dunia, termasuk pengaruh handphone, pengaruh teman, pengaruh televisi, pengaruh media sosial dan sebagainya. Matikan segala perangkat media sosial selama Ramadan. Hidupkan Al-Qur'annya, maka engkau akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah, bisa hafal Quran 1 bulan. Kalau betul-betul engkau berani meninggalkan segala macam dunia itu selama 1 bulan penuh, tidak ada urusan dunia. Stop Facebook, stop Instagram, stop WA, stop TikTok dan sebagainya. Hidupkan Al-Quran, maka engkau akan diberikan Allah Al-Quran, turun Al-Quran ke dalam hati kita. Dengan masuknya Quran dalam hati kita, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi bulan Quran bagi kita semua. Ramadan syahrul Quran. Jadi Ramadan ini betul-betul sebagai peluang kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Jangan lupa buat target hafalan Qurannya. Buat target hafalan Quran, dan insya Allah target itu akan dikabulkan oleh Allah. Karena janji Allah, falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah kabulkan syaratnya, lakukan perintah Allah, beriman kepada Allah, dan kekang, tahan, kendalikan diri dari segala macam pengaruh dunia. Dekatkan diri kita hanya kepada Allah, hanya kepada Al-Quranul Karim. Maka Allah akan berikan kemampuan memahami Quran. Bahkan kita bisa menghafalkan Quran selama Ramadan kalau kita gunakan waktu Ramadan itu dengan baik, dengan optimal, dengan sungguh-sungguh. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Sebentar lagi datang Ramadan. Waktu Ramadan akan segera datang. Jangan sampai kita menjadi orang yang sia-sia. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi di dalam Ramadan. Kenapa? Kita tidak menyikapi Ramadan dengan benar, tidak menyikapi Ramadan sebagai peluang untuk bertakwa kepada Allah. Banyak nanti orang yang berpuasa, tapi puasa yang dia jalankan tidak mampu merubah dirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman dengan puasanya, dia akan berubah menjadi makhluk yang baru, makhluk yang indah, sebagaimana ulat yang berubah menjadi kupu-kupu dengan berpuasa. Setelah 7 hari sampai 24 hari berpuasa,
ulat melakukan proses metamorfosis, maka ulat yang rendah, ulat yang menjijikkan, ulat yang kotor, dengan berpuasa dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu yang indah. Hendaknya orang beriman juga demikian. Puasa itu merubah dirinya menjadi orang yang indah, menjadi orang yang bertambah imannya, bertambah takwanya kepada Allah. Jangan seperti ular. Ular juga berpuasa. Untuk mengganti kulitnya, ular berpuasa. Setelah puasa beberapa hari, ular berganti kulitnya. Yang tadi kusam menjadi indah, menjadi cantik, menjadi mengkilat. Tapi ular tetaplah ular yang berbisa. Nanti banyak orang yang berpuasa seperti ular, yang berubah hanya kulitnya saja. Dia lebih tampil religius, tampil dengan busana Islam, pakai baju koko, pakai topi, pakai baju Islam, sering ke masjid, tetapi sifatnya, akhlaknya, karakternya, kelakuannya tidak juga berubah, tetap seperti yang dulu. Itu namanya orang yang puasa, sama seperti ular yang berbisa, mulutnya kotor, sering membuli temannya. Nanti ada orang yang berpuasa seperti itu. Dia hanya sekali berpuasa, tapi akhlak sifatnya tidak juga berubah. Jangan jadi seperti ular yang tidak berubah, hanya berubah kulit luarnya saja. Jadilah seperti ular yang berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, kupu-kupu yang indah. Itu baru tandanya engkau orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dan jadikan Quran sebagai alat untuk merubah diri kita. Tidak yang ada mampu merubah manusia ini kecuali Allah. Dan Allah akan mengubah keadaan kita kalau kita sungguh-sungguh menyikapi Al-Quran itu sebagai petunjuk Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Quran, dia petunjuk, dia penjelas, dan dia pembeda untuk dapat membedakan hak dan batil. Perlu petunjuk Allah Al-Quran. Hanya manusia-manusia yang dekat dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, hidupnya akan terbimbing, dia akan bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Kepada kedua orang tua kami ya Allah, rahmati kedua orang tua kami ya Allah. Kepada guru-guru kami, rahmati semua guru-guru kami ya Allah. Kepada semua orang beriman, rahmati ya Allah. Kepada semua umat Nabi Muhammad, rahmati ya Allah. Wabil khusus kami yang berkumpul di masjid ini ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, Maha Pengampun. Kami sadar ya Allah betapa banyak dosa, kesalahan, kehilapan, kemaksiatan yang telah kami lakukan. Jika Engkau tidak mengampuni kami, betapa ruginya kami. Oleh karena itu wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah sebanyak apapun dosa-dosa kami. Ya Allah yang Aziz, yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa, beri kami kekuatan, beri kami pertolongan. Kami lemah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Kami lemah tanpa bantuan-Mu ya Allah. Berikan kekuatan zahir batin kepada kami semua ya Allah, agar kami mampu menjalani kehidupannya dengan baik, dengan benar, tetap ada di jalan yang lurus, di jalan yang Kau ridhoi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sebentar lagi ya Allah Ramadan di depan kami ya Allah. Tinggal lebih kurang 8 hari ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang betul-betul mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Tanda kami rindu, tanda kami beriman, tanda kami bertakwa, kami bersungguh-sungguh menyambut Ramadan, menyiapkan zahir batin kami ya Allah, menyiapkan iman kami, menyiapkan ketakwaan kami ya Allah, menyambut Ramadan dengan semangat ya Allah, menyambut Ramadan dengan iman dan takwa ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Jadikan Ramadan sebagai syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan ya Allah, syahrul maghfirah, bulan ampunan ya Allah, syahrul Quran, bulan Al-Quran ya Allah. Jadikan kami selama Ramadan semakin dekat denganmu ya Allah, semakin dekat dengan Al-Quran. Berikan kesempatan kepada kami semua ya Allah, untuk mampu dekat dengan Al-Quran, memahami, menghafalkan, menghayati, mengamalkan ayat-ayatnya ya Allah. Jadikan kami semua menjadi orang-orang yang berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, sebagaimana akhlaknya Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Jadikan Quran sebagai akhlak bagi kami semua ya Allah. Menangkan kami dalam kehidupan dunia dan menangkan kami dalam kehidupan akhirat. Muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat ya Allah. Berikan kami kemenangan zahir batin, berikan kami kekuatan zahir batin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.